Alhamdulillah sih lancar ya tadi. Alhamdulillah. Seru. Ikutin tren yang sekarang itu masih tapi Yang dengan apa tuh? cara Berbagi rezeki, tapi dengan cara kamu gitu. cara yang berbeda mungkin. Iya, namanya orang biasanya caranya kan beda-beda ya, nggak bisa sama semua. Ya kalau orang ada yang caranya bagi-bagi online. Aku juga ikut sih sebenarnya, bagi-bagi online juga bikin. Tapi kayaknya kalau turun ke jalan kan orang-orang sekitar kita bisa ngelihat langsung kan. Kayak misalnya pedagang-pedagang kecil, orang-orang di jalan, para ojol, para nakes. Jadi tadi truk kita itu keliling. Ada yang ke rumah sakit isoman untuk para nakes makan, ada yang ke ponpes, pondok pesantren, ada yang ke lampu merah, ada yang ke pangkalan ojol gitu. Tapi sebisa mungkin tetap pakai masker, tetap prokes. Untuk hari ini aja turun atau seterusnya akan ikut turun? Insya Allah sih, cuman kan gini, mobilnya mungkin lebih sering nanti dia jalan kemana-mana. Cuman kalau yang ada akunya kadang-kadang jadi lebih menimbulkan takutnya terlalu keramaian. Iya. Tadi juga koordinasinya pas aku yang bagiin agak sulit, jadi tetap harus dijaga jarak, dianterin ke belakang. Jadi kadang kan orang foto juga kan, jadi biar lebih menjaga mungkin nggak seharusnya ada aku. Yang penting kan mobilnya kan jalan, yang penting niat baiknya berbagi makanannya lancar. Ada berapa mobil sih Kak? Tadi ada 5 berjalan. Terpikirkan gimana sih Ata pakai truk itu? Iya, aku kan basicnya bisnismen ya, pengusaha gitu. Jadi sebelumnya banyak UMKM yang bilang gimana ya kita usaha di saat pandemi ini nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah kita sama temanku ada dari tim-timku semua punya ide gimana kalau kita bantuin aja nih UMKM dengan cara kita sendiri. Jadi terpikirlah, kok truk tuh beda ya kelihatannya. Kan kalau misalnya orang kita bagi-baginya dine in atau gimana kan nggak boleh. Ada duduk-duduk juga nggak boleh. Ya udah, kita bikin bagi-bagi makanan gratis aja. Nanti orang-orang yang suka berusaha di bidang makanan kan nanti bakal ngeliat. Siapa tahu semua pengen bikin kayak gini gitu. Inspirasi ya. Iya, inspirasi. Jadi pada bikin gini. Karena kan kemarin laporannya banyak banget ya di IG ku yang komen, "Bang, kami udah berapa hari ini makan susah, Bang, kami ini." Jadi kemarin mikir ke situ. Rasanya gimana sih bisa berbagi? Oh, bahagia sih. Aku nggak tahu ya, memang dari aku kecil tuh ajaran orang tua, kalau kamu mau dapat lebih, berbagilah. Semakin kamu berbagi, kamu akan dapat lebih. Jadi kemarin kita bagi-bagi, alhamdulillah rezekinya makin lancar. Jadi kita bagi-bagi terus. Jadi insya Allah ini akan berjalan terus. Artinya setelah menikah ngerasain nggak sih rezeki makin lancar? Alhamdulillah rezeki bisa dibilang lancar juga. Tapi emang namanya kita kan pandemi ya, nggak ada yang lancar-lancar banget. Semua lini bisnisku juga goyang pasti kan. Ada orang misalnya kayak toko-tokoku, toko baju, toko berdampak. segala semua berdampak. Semua karyawanku banyak yang masuk kerja juga susah, orderan segala macem. Outlet makananku juga pada sepi. Tapi ya alhamdulillah kita diberkahi Tuhan, masih ada tabungan, masih punya aset, masih punya kendaraan. Jadi kan ada yang bisa dijual untuk kita bagi-bagi. Emang ada yang dijual tak? Ya ada lah, ya, dijual. Kak, cerita sedikit dong yang proyek baru yang melibatkan keluarga juga. Jadi Alhamdulillah ngeri juga sih. yang terlibat soalnya bukan main-main. Gak main-main, bener. Dari video klip aja nih aku cukup jor-joran ya. Tapi ini kan sekali lagu buat Indonesia ini kan legacy ya. Kita bikin ini buat tanah air gitu loh. Jadi belum ada kepikir juga masukin tadinya kayak apa belum gitu. Jadi memang biayanya aku ini kalau aku bilang kecil pasti orang akan bilang bohong gitu. Kisaran berapa tak? Waduh, lumayan sih. Sangat lumayan. Karena kita juga bikin presscon di green screen nanti, bikin promo gila-gilaan juga untuk lagu ini. Karena kita mau ada campaign di TikTok, campaign di Instagram, campaign di YouTube, gitu-gitu. Jadi menurutku ini lagu maju
pengennya semua orang bisa ikut sama-sama menghargai dan bisa merasakan nasionalisme di tanggal 17 Agustus nanti. Kak, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa milihnya Mimi bukan Bunda? Karena ikut di genre lagunya sih. Sesuai sama suaranya Bunda. Iya, kalau misalnya lagu yang sebenarnya semua orang bisa, cuman kan kan ibu sama bapak aku ini banyak nih sekarang ya. Punya 3 ibu 3 bapak kan. Jadi harus di mix nih. Iya. Kayak kemarin kalau film Bunda, Arsy, terus adik-adik aku, ada Fateh, ada Kahtan, ada siapa kayak film Asia Men kemarin. Nah kalau lagu, memang aku nggak pernah punya project sama Mimi sama sekali, belum pernah. Jadi aku pilih Mimi, kayaknya menurutku itu pilihan yang tepat lah. Aku belum pernah ada project, jadi ini project pertama. Ini masih melibatkan keluarga ya. Iya. Mungkin nanti akan ada project bareng Mimi, Bunda sama Aurel. Bisa jadi nanti kedepannya ada pergabungan, mungkin aku bikin lagu buat Gen Halilintar, Hermansyah, The Lemos, semuanya bersatu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kan dibikin satu lagu kan nggak ada salahnya. Biar nggak ada ini juga kan kadang-kadang apa ya, nggak enak-enakan sama orang-orang, berita-berita orang gitu. Tapi kamu sendiri, Aurel ada tanggapan nggak sih cerita mungkin ke kamu? Munculnya foto Aurel sama Mimi banyak lagi diperbincangkan. Ditambah ada postingan Azriel. Aurel curhat nggak sih? Foto bareng Mimi. Ya Jadi kemana-mana gitu beritanya. enggak lah ya. Aku ngelihatnya juga akhirnya kan adikku juga gitu. Namanya gimana pun tinggal komunikasi. Jual juga kemarin kesini udah 2 kali. Habis posting juga main kesini. Terus itu ya udah gitu, kita saling sharing, saling cerita, saling ya kita cerita lah. Namanya adik kan bukannya apa ya, bukan adik tuh bukan kalau aku tuh punya quote, kalau kita punya adik itu bukan dipukul tapi dirangkul gitu. Jadi kita rangkul dia, tanya, ngobrol bareng, ya adik-adik aku lah kan. Aku kemarin sempat bilang, tanya wartawan, adik kamu? Iya, adikku ada 10 orang dari mamaku. Sekarang ada JL Arsya, ada Kellen Amora, banyak adikku saya. Jadi adikku berapa tuh ya sekarang? Hitung dulu. 15 adikku ya. Ya banyak, alhamdulillah. THR lumayan ya. Iya, nanti kalau lebaran kayaknya makin habis ya. Tapi kalau Azriel main kesini biasanya apa sih yang ini suka curhat guys sama Kata sendiri atau seperti Sama-sama apa? laki kan ya. Ya baik, ya curhat baik-baik aja, maksudnya nggak ada curhat yang, maksudnya ya udah kita saling mengingatkan, saling bercerita, saling curhat, ya normal lah adik kakak. Ya. Sering main game bareng atau gimana? Masih kemarin sama Torik juga di sini main game bareng, main FIFA, main apa, main game mobile gitu, nge-gym bareng juga. Jadi ya kalau aku sih orangnya tipikalnya pengen ini ya apa tuh baik-baik aja lah, namanya kita sekeluarga gitu. Tanggapan kamu sendiri, banyak orang yang apa mau coba yang lain, musik salah satunya. Iya, kalau musik memang aku tuh suka banget apapun yang berbau-bau nasionalisme. Dari aku kayak dulu nih bikin baju nih kan, ini kalau nggak salah ini belakangnya sate ya. Iya. Iya sate ya. Iya. Nah itu contohnya, aku suka banget segala produk yang dibikin harus dekat ke Indonesia, Lokal gitu. local pride. Jadi setiap 17 Agustus itu biasanya aku ngeluarin karya beda-beda, entah karyanya ini, karyanya itu. Nah kali ini lagu gitu. Sebelumnya aku udah pernah keluarin lagu juga, cuma yang kali ini akan spesial karena apa ya, ada istriku, ada Mimi Krisdayanti, ada DJ internasional yang berdarah Indonesia juga, karena aku pengen ada bumbu-bumbu modernnya. Terus ada terakhir tuh tiba-tiba mamaku minta ikut. Ya udah deh, mama katanya Umi mau ikut dong di situ juga. Aku cari-cari dulu partnya, aduh nggak ada lagi partnya, udah penuh kan. Tapi kata Aurel, udah part aku kasih ke Umi aja. Ya udah, karena Aurel minta kayak gitu, aku bilang ya udah Mi, ini alhamdulillah dapat nih partnya Aurel. Jadi Aurel nanti ada sedikit dia nyanyi, ya dia nyanyinya ya bukan yang part sendiri, tapi dia yang akan apa ya istilahnya berduet sama Mimi, akan berganti-gantian gitu, akan seru banget. Dari video klipnya kita juga ini bikin serius, kita bikin pakai CGI dan
kita bikin musiknya juga ini nggak main-main. Mixing masteringnya di Indonesia ada sama tim Atta Musik, sama musik produsernya ada aku sama Faiz Randi, dan juga berkolaborasi sama DJ Bus itu dari internasional yang dia nge-mixing mastering di luar, jadi biar suaranya lebih jernih. Untuk video klipnya aku pakai DOP-nya DW Film yang udah bekerja 20 tahun di bidangnya, supaya bener-bener nih gambar keren. Jadi bukan hanya gambar klip, tapi memang taste-nya tuh filming gitu. Jadi gak main-main Gak ya? main-main. Dan aku ngedirect di video klip ini juga bareng director film Mas Rizal Mantovani sama aku. Jadi bener-bener ini kita pengen bikin pecah lah untuk karya yang aku sangat gak sabar ini. Sudah rampung Ide kan? pemilihannya nih, Mimi Kade ikut, terus kemudian DJ. Umi juga ikut, gimana sih? Sebenarnya lagunya aku udah jadi ya dari awal. Belum ada DJ-nya, belum ada ini, belum ada itu. Baru aku bilang, sayang ayo kita bikin, aku mau bikin lagu Indonesia. Akhirnya aku nulis di lirik, menjong, wah ini banyak nih kesan sama pesannya. Waktu aku masukin, aku udah pilih penyanyi lain sebenarnya, tapi aku nggak mau sebutin namanya, nggak Sebelumnya enak ya. Cuman itu aku bilang, itu suaranya enak, semua enak, tapi kita butuh yang more power, suara yang lebih apa ya, power untuk di lagu Semangat Indonesia ini, untuk mengajak semua untuk bangkit gitu. Ini kita butuh yang salah satu penyanyi terbaik Indonesia gitu. Dan aku bilang, kenapa jauh-jauh, kan ada Mimi. Kebetulan hari itu Mimi datang ke rumah, Oh. jadi aku langsung puterin lagunya. Nih coba denger. Dia bilang suka, enak. Aku mau ajak Mimi dong nyanyi di sini. Mimi nggak lama-lama ngomong mau, tapi aku izin Om dulu ya, Om Raul. Om Raul, tetap ya izin dulu. Izin. Kalau menurutku istri yang baik harus apa-apa izin suami. Jadi kalau aku mau istilahnya kayak Loli juga, dia mau lakuin apapun kan pasti izin suami. Jadi kalau aku mau baik sama Miminya ya harus baik sama Om Raulnya juga. Jadi itulah sebuah keluarga harus saling menghargai. Kamu juga ikut izin langsung mungkin, atau Loli ikut izin langsung ke Om Raul? Atau hanya Mimi Enggak aja? sih, waktu itu Mimi aja. Mimi lah, besoknya Mimi telepon apa chat gitu ya, kakak. Terus kalau ke aku bilangnya, anakku Atta, Mimi diizinin. Aku bilang alhamdulillah, ya udah besok kita rekaman ya, langsung besoknya kita rekaman. Yang syarat prokes itu katanya pesennya. Iya, Bener gak sih? bener. Bilang ini prokes keras nih. Jadi aku bilang, wah ini harus gimana caranya rekaman tetap di rumah-rumah aja ya, kita cari studionya juga yang di rumah-rumah aja gitu kan. Karena aku kebanyakan kegiatan juga sama aku sama istri, kalau enggak sama tim yang ada di rumah, udah gitu aja. Jadi pastiin juga kemarin rekaman di rumah, makanya shoot video klip juga ngambilnya green screen biar nggak terlalu apa ya, banyak di luar-luar menimbulkan keramaian gitu. Keluarga, Mempercayai gitu. menurut kamu? Ini udah pertanyaan ke-1000 ya kayak gitu. Aku baru sekali ini sama. Oh iya baru sekali. Iya. Iya, kalau tanggapannya apa ya? Aku tuh nggak pernah bilang aku penyatu, penyair, nggak pernah, nggak ada. Dari awal cuman gini dong, Aurel tuh istriku. Kita ke depannya nanti insya Allah misalnya direzekikan Tuhan pengen punya buah hati, pengen punya keluarga yang baik. Ya kita harus dapat redo dari ibu-ibu dan bapak kita, siapapun itu, apapun kondisinya gitu. Jadi nggak bisa, misalnya egois, misalnya Aurel sama aku nggak mau sama ini, nggak mau sama itu, nggak mau gitu kan. Istilahnya kan tetap walau bagaimanapun Mimi itu kan ibu kandung. Jadi bagaimanapun kalau ke Aurel akan ketemu lah feeling-feeling gimana sih ibu sama anak 9 bulan di kandungan. Loli kabarnya gimana? Katanya lagi hamil lagi. Belum mau ngomong kalau yang itu. Nanti aku Tapi baik-baik aja ya. baik-baik aja. Nanti aku kalau ada kabar baik di saat yang tepat, di waktu yang tepat baru aku ngomong. Tapi kalau sekarang masih apa ya, nggak mau lah, nggak pengen dicerita-ceritain umbar-umbar juga yang kayak gitu, yang hamil-hamil. Kalau kemarin kan kesenangan, karena banyak yang nuduh anak di luar nikah lah, apalah. Jadi aku keburu kesel. Jadi kayak belajar dari pengalaman. Iya, belajar dari pengalaman. Maksudnya kalau itu kan, kalau orang tanya kenapa yang waktu itu langsung dipost di sosmed, karena banyak yang komen ini anak sebelum nikah ya, disegera-segerain ya nikahnya. Jadi kita bikin lah, ini jadinya tanggal segini setelah nikah. Karena pas menikah pun ya belum ada apa-apa, belum ada isinya gitu. Jadi harus dijelasin. Kadang-kadang kan
gimana ya, kalau perempuan sakit dong pagi, Iya. misalnya Iya. waktu itu kan lagi hamil pertama, dengar omongan-omongan itu sakit, ya. stres, Betul. nanti bisa baby blues, bisa apa. Jadi aku udahlah, bodoh lah, aku cerita aja lah, ini istriku hamil tanggal segini gitu. Oke nih kalau kita ada lagi. Makasih ya. Oke. Kak, mungkin makna kemerdekaan untuk kamu sendiri seperti apa sih? Makna kemerdekaan ya menurutku adalah kita semua sedang di masa yang tidak baik, kita semua di masa yang sedang sulit, tapi bagaimana di kemerdekaan ini kita sama-sama bisa bangkit, saling gotong royong ya. Kalau kita sebagai masyarakat nggak bisa komplain kemana-mana juga, kita cuma bisa gotong royong, bikinlah apapun yang kita mampu, bersatulah, gotong royong, yang punya rezeki lebih berbuat untuk teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Insya Allah kedepannya dengan kalau semua membuat gerakan-gerakan yang baik, kita bersatu, semoga kita akan merdeka dari pandemi dan COVID-19. Baik. Siap. Oke. Selamat Greeting buat 17 Agustus. Selamat Hari Kemerdekaan untuk negaraku tercinta Indonesia Raya. Semoga kita semakin maju, semakin bisa survive, semakin bisa gotong royong, tolong menolong, dan bisa bangkit dari keadaan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam.